Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian siswa-siswiku yang masih selalu semangat mengikuti pembelajaran kimia secara online. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang korosi, di mana materi korosi ini sebetulnya adalah proses elektrokimia dan masuk ke bab reaksi redoks dan elektrokimia. Nah, sebenarnya apa itu korosi secara kimia? Korosi adalah reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tak dikehendaki. Jadi, di sini peristiwa korosi itu sebenarnya bisa terjadi ke suatu logam apapun, tidak hanya besi seperti yang kita kenal selama ini. Dalam bahasa sehari-hari, korosi ini biasa disebut sebagai pekaratan. Karat logam umumnya berupa oksida, perkarbonat, dan pada proses pekaratan besi, rumus kimia karat besi adalah Fe2O3X2O, yaitu merupakan suatu zat padat yang berwarna coklat merah. Sebagai contoh, kita lihat gambar di samping, yaitu ada pagar besi yang biasanya kalau sudah cukup lama, dia akan mengalami proses pekaratan. Secara proses kimiawi atau proses reaksi redoks, pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi dan oksigen pada udara mengalami reduksi. Pada peristiwa korosi besi, bagian tertentu dari besi berlaku sebagai anoda yang mengalami oksidasi. Reaksi oksidasi dari logam besi adalah Fe menjadi Fe2+ ditambah 2 elektron. Elektron yang dibebaskan di anoda mengalir ke bagian lain dan mereduksi oksigen yang ada di udara menjadi air pada katoda, yang merupakan bagian lain dari permukaan besi. Proses reaksinya adalah sebagai berikut. Oksigen atau O2 ditambah 2O ditambah 4 elektron menjadi 4-O-, atau O2 ditambah 4H+ ditambah 4 elektron menjadi 2H2O. Ion besi 2 yang terbentuk pada anoda selanjutnya teroksidasi oleh oksigen membentuk ion besi 3 yang kemudian membentuk senyawa oksida terhidrasi, yaitu Fe2O3X2O, yang kemudian disebut sebagai karat atau ras. Cara proses kimia dapat digambarkan sebagai berikut. Di gambar ini kita lihat bahwa misalkan di sini adalah sebuah potongan dari logam besi, ya. Ketika logam besi itu mengalami kontak dengan air atau udara, maka besi akan mengalami oksidasi. Fe menjadi Fe2+ dan melepaskan 2 elektron. Elektron ini kemudian akan mereduksi oksigen yang ada di udara, ya, dan kemudian besi yang telah teroksidasi menjadi Fe2+ teroksidasi lagi oleh oksigen yang lain menjadi besi 3+. Dan nantinya ion besi 3+ ini yang membentuk senyawa oksida terhidrasi atau Fe2O3X2O yang kemudian menjadi suatu endapan yang kita sebut sebagai karat. Nah, sebenarnya faktor apa saja yang menyebabkan proses terjadinya korosi? Yang pertama adalah air. Air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya proses korosi. Udara yang mengandung uap air atau udara lembab akan mempercepat berlangsungnya proses korosi, sehingga tidak hanya besi atau logam yang terkontak langsung dengan air saja yang mengalami korosi, tetapi jika dia terkontak dengan udara yang lembab, dia juga akan bisa cepat mengalami proses korosi. Yang kedua adalah oksigen. Udara yang banyak mengandung gas oksigen juga akan menyebabkan proses terjadinya korosi. Maka dari itu, misalkan kita melihat ada sebuah paku yang tergeletak, walaupun terlindungi dari hujan,
Tapi karena dia ada proses kontak dengan oksigen, dia juga akan tetap mengalami proses yang namanya korosi atau perkaratan. Yang ketiga adalah lautan elektrolit, asam atau garam. Jadi elektrolit asam atau garam merupakan media yang baik untuk melangsungkan transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk dapat diikat oleh oksigen di udara. Sebagai pengingat bahwa asam merupakan oksidator kuat, sehingga ketika suatu logam atau misalkan nih contohnya besi kontak dengan lautan asam, maka besi tersebut atau logam tersebut akan mengalami proses oksidasi. Nah, sebenarnya ada beberapa cara pencegahan korosi yang bisa kita lakukan untuk membuat logam atau terutama besi yang ada di rumah kita menjadi lebih awet. Yang pertama adalah mengecat. Ini biasanya diterapkan untuk logam-logam atau besi yang ada di jendela atau pagar atau gerbang seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa mencegah korosi dengan cara melumuri dengan oli. Nah, ini biasanya dilakukan pada logam-logam di dalam mesin. Agar logam tersebut tidak cepat mengalami proses korosi, maka dia dilumuri dengan oli. Kemudian ada caranya yaitu dengan dibaut dengan plastik. Kalau kalian perhatikan bahwa ada beberapa perkakas dapur yang besinya itu terlapisi oleh plastik sehingga terlihat lebih bagus, lebih cantik, dan juga dia lebih awet karena tidak mengalami proses korosi. Yang keempat adalah tin plating atau pelapisan dengan timah. Nah, pelapisan dengan timah ini biasa diterapkan pada kaleng-kaleng kemasan, ya. Di kaleng-kaleng kemasan yang terbuat dari besi dilapisi timah dengan cara electroplating. Nah, besi yang dilapisi timah ini tidak akan mengalami korosi karena timah tergolong logam yang tahan karat. Tetapi lapisan timah ini hanya melindungi besi selama lapisan timahnya itu utuh. Kalau lapisan timahnya rusak, misalkan tergores seperti itu, maka justru akan mempercepat proses terjadinya korosi. Kenapa? Karena potensial reduksi besi lebih negatif daripada timah. Nah, kemudian ada proses namanya galvanisasi atau pelapisan dengan zinc atau seng. Pipa besi, kemudian tiang telepon, kemudian badan mobil adalah beberapa contoh penerapan galvanisasi. Jadi kalau proses pelapisan dengan timah, besi dilapisi timah, kemudian dia akan dilindungi dari korosi, tetapi kalau timahnya rusak, justru besinya akan cepat mengalami proses korosi. Kalau proses galvanisasi tidak, ya. Jadi proses galvanisasi ini atau pelapisan dengan seng ini akan benar-benar melindungi besi dari korosi, walaupun misalkan nanti lapisannya sudah tidak utuh lagi. Jadi mekanisme yang digunakan adalah mekanisme pelindungan katoda. Kenapa itu bisa terjadi? Karena potensial reduksi zinc atau seng itu lebih negatif daripada besi. Sehingga ketika besi kontak dengan zinc, maka akan terbentuk sel elektrodennya di mana besi itu akan berada di posisi katoda. Sedangkan zincnya atau sengnya akan berposisi sebagai anoda yang mengalami oksidasi. Kemudian cara lain yang dapat kita gunakan adalah chromium plating, ya, pelapisan dengan chromium. Ini biasa diterapkan pada pelapisan bumper mobil atau sepeda motor, ya. Biasanya mobil yang bagus itu bumpernya dilapisi chromium biar lebih mengkilap dan juga untuk menghindari proses terjadinya korosi. Oke, yang terakhir yaitu ada namanya proses pengorbanan anoda atau sacrificial protection. Nah, ini menggunakan logam magnesium. Ya, magnesium itu adalah logam yang jauh lebih aktif atau lebih mudah bergerak daripada besi. Di potensial reduksi logam magnesium itu lebih negatif daripada besi, sehingga nanti dia jauh lebih mudah teroksidasi. Nah, jika logam magnesium dikontakkan dengan besi, maka magnesium akan bergerak tetapi besi tidak. Cara ini biasanya diterapkan pada pelindungan pipa-pipa baja atau pipa-pipa besi yang ditanam dalam tanah atau di badan kapal laut, ya. Di proses adalah seperti ini gambarannya. Sini ada pipa, ya. Ini ada pipa yang berbahan dasar besi, kemudian nanti di dalam tanah tersebut juga ditanam
atau ditimbunkan logam magnesium yang dihubungkan dengan kabel ke besinya. Nah, proses ini akan mengakibatkan logam magnesium yang akan mengalami proses korosi, sedangkan besinya lebih awet. Jadi prosesnya memang hampir sama dengan yang proses galvanisasi, yaitu menaruh logam yang mempunyai potensi reduksi lebih negatif, tetapi bedanya kalau galvanisasi itu besinya dilapisi, sedangkan kalau sacrificial protection ini logam magnesiumnya ditanam di tanah ya, terpisah dengan logam besi tetapi dihubungkan dengan kabel itu. Nah, jadi metode yang menggunakan logam magnesium ini ya itu biasa disebut sebagai metode sacrificial protection atau pengorbanan anoda. Nah, kemudian ada juga yang namanya korosi aluminium ya. Jadi kalau mungkin di antara kita sebagian besar memahami bahwa logam aluminium itu tidak mengalami korosi, padahal salah. Jadi sebenarnya aluminium ya, kemudian zinc, kemudian kromium atau logam lain yang lebih aktif itu juga ada yang lebih aktif dari besi, dan itu juga sebenarnya mengalami korosi. Tapi kenapa terkesan lebih awet? Jadi sebenarnya logam aluminium berkarat dengan cepat membentuk oksida aluminium atau Al2O3. Tapi perkaratannya itu akan segera terganti setelah lapisan tipis oksida terbentuk. Lapisan ini akan melekat kuat pada permukaan logam sehingga melindungi logam yang ada di bawahnya terhadap perkaratan yang berlanjut. Jadi ketika sudah terbentuk padatan oksida aluminium, maka dia akan menutupi logam aluminium di bawahnya, jadi tidak akan mengalami proses perkaratan yang berlanjut lantas seperti yang terjadi pada logam besi. Dan lapisan oksida pada permukaan aluminium ini dapat dibuat lebih tebal dengan cara elektrolisis melalui proses yang namanya anodizing ya. Anodizing. Jadi aluminium yang telah di anodizing ini biasanya digunakan untuk membuat panci, kemudian membuat kertas dapur, bingkai, gangga bangunan, kusen, untuk jendela, atau mungkin sekarang banyak alat-alat untuk aksesoris gitu ya, yang berbahan dasar aluminium yang telah dilakukan anodizing. Cara seperti ini. Ini ada beberapa logam aluminium yang telah dilakukan proses anodizing sekaligus ditambah proses coloring atau pewarnaan sehingga jauh lebih menarik dan lebih bagus. Itu saja untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Saya harap bisa dipahami oleh kalian dan bisa bermanfaat buat kita. Jika masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau bisa kita diskusikan di Google Classroom. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita sudah pindah ke bab yang lain, dan bab 2 yaitu bab redox dan laktokimia sudah habis ya. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.